Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dusrahman dengan NPM B1A022172. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah patologi sosial. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai patologi sosial. Apa itu patologi sosial? Apa itu patologi sosial? Patologi sosial yaitu berasal dari kata pathos yang memiliki arti yaitu penyakit atau penderitaan. Sedangkan logos memiliki arti ilmu. Sehingga jika kedua kata tersebut diartikan, maka patologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai penyakit atau penderitaan. Oleh sebab itu, patologi sosial ini dianggap sebagai penyakit karena adanya pelanggaran terhadap situasi sosial. Situasi sosial dimaksud bisa merupakan pelanggaran terhadap norma sosial, adat istiadat, nilai sosial, dan lain sebagainya yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Patologi sosial selain membahas mengenai pelanggaran norma dan segala hal yang berhubungan dengan masyarakat, juga membahas mengenai bentuk gejala sosial yang dianggap sakit atau tidak baik. Oleh sebab itu, muncullah ilmu patologi sosial yang kemudian digunakan untuk memperbaiki sehingga jelas bahwa kajian atau ilmu ini sangat dekat dengan berbagai jenis penyakit sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang mana faktor tersebut menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai faktor penyebab patologi sosial. Patologi sosial muncul karena adanya penyebab. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa faktor penyebab dari patologi sosial. Yang pertama itu ada maladjustment. Maladjustment merupakan ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dalam menjalankan perannya. Yang kedua, ada malfunction. Faktor kedua yaitu malfunction, yang dimana terjadinya kegagalan masyarakat untuk melakukan fungsinya dan memenuhi kebutuhan warga. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai ruang lingkup patologi sosial. Patologi sosial memiliki ruang lingkup, yang mana dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu ada masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi yang menunjukkan adanya permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat karena terjadinya ketidakselarasan yang terjadi di berbagai unsur kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua itu ada disorganisasi. Ruang lingkup yang kedua adalah disorganisasi, yang mana artinya mulai pudarnya berbagai nilai dan norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya berbagai perubahan di dalam lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di sekitar masyarakat. Yang ketiga ada maladjustment. Maladjustment merupakan kondisi sosial yang timbul yang mana di dalamnya terjadi ketidaksesuaian sosial ketika masyarakat dianggap gagal dalam melakukan adaptasi dengan adanya perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, ada abnormal. Abnormal merupakan situasi dan keadaan yang menunjukkan terjadinya sesuatu dan adanya sesuatu yang terlihat aneh dan berbagai dari yang lainnya, sehingga menimbulkan masalah sosial. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu contoh-contoh dari patologi sosial. Kita langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu adanya pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang mana terjadinya perilaku seksual yang menyimpang, yang sifatnya menyinggung, mempermalukan, atau bahkan mengintimidasi. Bentuk dari pelecehan seksual ini bisa tertulis, verbal, fisik, atau bahkan terjadi secara langsung. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang melanggar hukum. Contohnya,
misalnya menyentuh, meraih, melakukan kontak fisik, dan lain sebagainya, tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut sehingga membuat seseorang mengalami penghinaan atau pelecehan secara seksual. Yang kedua ada kekerasan. Kekerasan atau violence merupakan fenomena sosial yang mengakibatkan besarnya angka kematian sehingga menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Kekerasan ini bisa diartikan sebagai bentuk agresi yang ekstrim, misalnya penyerangan, pembunuhan, atau bahkan pemerkosaan. Lanjut yang ketiga yaitu ada korupsi. Di Indonesia, kasus korupsi disebut semakin meningkat. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, misalnya pejabat pemerintah atau manajer perusahaan. Korupsi dapat mencakup seperti tindakan menerima suap atau menerima hadiah yang tidak seharusnya, memanipulasi data, mengalihkan dana, pencucian uang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat atau obat-obatan ini berbahaya bagi individu dan orang lain. Misalnya yang banyak dilakukan adalah narkoba. Dampak yang ditimbulkan sangat besar dan berkontribusi secara signifikan pada masalah kesehatan sosial, fisik, mental yang berimbas pada masyarakat secara menyeluruh. Yang kelima, ada pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia tentang masyarakat yang tidak diperbolehkan memiliki kebebasan berpikir dan bergerak secara hukum, yang mana terjadinya sikap meremehkan bagi orang yang terpinggirkan, dan kondisi tersebut akan menempatkan orang yang haknya dilanggar dalam lingkaran penindasan dan kemiskinan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.